Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di komputasi numerik. Hari ini kita akan membahas chapter yang ke-6, yaitu Open Methods. Sama seperti chapter yang sebelumnya, di chapter 5, kita berdiskusi tentang bagaimana cara menentukan akar-akar suatu persamaan dengan menggunakan bracketing methods. Nah, di chapter 6 ini kita akan mempelajari open methods yang nanti terdiri dari beberapa cara atau beberapa metode yang biasa digunakan untuk mendapatkan satu akar dari sebuah persamaan. Ada second methods, kemudian ada Newton-Raphson, ada modifikasi dari second method, dan ada juga campuran beberapa metode yang digunakan sehingga kita bisa mempersingkat waktu pencarian akar-akar itu atau dengan kata lain mempersingkat iterasi yang kita lakukan. Oke, untuk menjelaskan ini saya mendapatkan satu materi yang cukup menarik yang merupakan materi PowerPoint dari National Taiwan Normal University, Profesor Berlin Chen tentang open methods. Kebetulan buku yang dipakai di Acu adalah sama, jadi saya menggunakan PPT ini untuk membantu menjelaskan, mempermudah menjelaskan tentang materi chapter 6. Jadi beberapa tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi, pada intinya adalah kita akan mendapatkan atau ingin menentukan suatu akar-akar persamaan dengan menggunakan metode open methods. Sementara di chapter 5 kita sudah mempelajari tentang bracketing methods. Oke, secara teknis, taksonomi untuk mendapatkan akar-akar persamaan ada beberapa cara. Yang pertama kita udah belajar tentang bracketing method di pertemuan yang kelima, jadi kita udah bicara tentang ini. Secara grafikal juga kita udah pernah belajari di chapter 5 di bagian awal. Kemudian hari ini kita akan mempelajari tentang chapter 6, yaitu open methods. Nanti ada Newton-Raphson, ada simple fixed point iteration, ada second, kemudian ada juga kita lakukan hybrid approach, yaitu kita menggabungkan antara bracketing method sama open methods. Oke, open methods. Open methods itu Anda bisa buka juga di buku di chapter 6 yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau di buku Anda bisa melihat di sini di chapter yang ke-6 ini. Anda bisa melihat mulai dari halaman 145. Nanti saya akan bolak-balik menjelaskan antara PowerPoint yang dibuat oleh Profesor Berlin juga buku yang ada di hadapan kita semua. Oke, nah open method ini berbeda dengan bracketing methods. Ya, perbedaannya adalah open methods itu membutuhkan hanya satu starting value. Jadi satu nilai tebakan untuk mendapatkan nilai akar. Sementara bracketing method seperti kita diskusikan pekan lalu, kita membutuhkan dua starting value atau dua tebakan untuk mendapatkan akar-akarnya. Nah, open methods mungkin dia ada kemungkinan bahwa dari tebakan yang pertama, kemudian kita mendapatkan tebakan yang kedua dan seterusnya, dia akan divergen, atau artinya tidak mendapatkan satu akar persamaan. Tetapi saat dia konvergen, saat dia sudah mendapatkan nilai konvergen, artinya nilainya semakin dekat dengan akarnya, maka biasanya dia akan lebih cepat dibandingkan dengan metode bracketing. Jadi, sangat penting untuk menentukan tebakan awal terhadap akar-akar ini, sehingga harapannya adalah ketika tebakan awalnya sudah tepat, maka akar-akarnya lebih mudah untuk diketahui dan lebih cepat pelaksanaan pencarian akarnya dengan iterasi yang lebih simpel, lebih cepat, juga membutuhkan komputasi time yang lebih sedikit. Oke. Nah, kemudian ini contohnya perbedaan antara bracketing method sama open method. Kalau bracketing method kita udah bicara yang sebelumnya ya, misalnya ada sebuah fungsi seperti ini,
Maka kita tentukan XL dan XU-nya kemarin, X low dan X upper-nya, kemudian dengan algoritma bracketing methods kita akan mengubah-ubah nilai XL dan XU-nya tergantung posisi XR-nya, apakah dia kurang dari 0 atau lebih besar daripada 0. Oke, kemudian XL atau XU akan bergeser sehingga didapatkan nilai akar-akarnya. Sementara untuk open methods seperti ini, maka pertama kita harus menebak nilai akarnya. Misalnya di sini adalah XI, nilai tebakan pertamanya XI, nilai akarnya di sini. Kemudian dari XI ini kita akan menentukan XI plus 1-nya ada di sebelah mana ya. XI plus 1-nya dengan iterasi. Kemudian dari XI plus 1 dia akan menentukan lagi SI plus 2 dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan nilai akarnya. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi, open method itu ada kemungkinan dia menjadi divergen. Seperti misalnya kasus yang B. Kasus yang B tebakan XI plus 1-nya dia sangat jauh terhadap akarnya. Sehingga semakin lama kita lihat ini XI plus 1, dia naik ke atas. Nah, XI plus 2-nya mungkin akan jauh di sini, XI plus 2-nya. Misalnya XI plus 2-nya. Sehingga dia divergen, tidak akan mendapatkan nilai akarnya. Tetapi, kalau misalnya kita menentukan XI atau XI plus 1-nya tepat, tergantung bentuk fungsinya, maka kita bisa mendapatkan XI di sini, kemudian XI plus 1 di titik ini, kemudian dia akan mendapatkan akarnya, sehingga kita bisa mendapatkan iterasi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan bracketing method. Jadi penting untuk mendapatkan fungsi yang konvergen untuk menentukan akar-akar di open method. Oke, yang pertama di open method adalah simple fixed point iterations. Pertama kali kita harus rearrange lagi fungsi fx sama dengan 0, sehingga x di left side, di sebelah kiri fungsinya adalah x sama dengan gx. Kemudian fungsi yang baru itu digunakan untuk memprediksi nilai x, sehingga xi plus 1 sama dengan gxi. Dengan approximate error-nya, EA sama dengan XI plus 1 min XI per XI plus 1 kali 100%. Oke, contohnya seperti ini. Misalnya, kita diminta untuk mendapatkan akar-akar dari fx sama dengan E min X dikurangi X, sehingga kita bisa tulis menjadi dua buah fungsi. Fungsi awalnya kan fx sama dengan E min X, E pangkat min X kurangi X. Sehingga ketika kita pindah ruas, seolah-olah tadi kan kalau di metodenya fx sama dengan 0 ya. Di sini kita langsung fungsinya sehingga fx sama dengan 0. Fx-nya sama dengan 0 berarti E min X sama dengan 0. Atau kita punya dua fungsi, E min X dan X. Ya, ini fungsi yang pertama, ini fungsi yang kedua. Oke, sehingga dari fungsi ini kita bisa dapatkan dua fungsi f1x sama dengan x, sama f2x sama dengan E pangkat min X. Pertemuan antara dua fungsi itu merupakan akar. Di sini kan akarnya ya. Jadi ini pertemuan dua fungsi itu irisannya adalah nilai akar dari persamaan yang sebelumnya. Kita coba buka di buku, ini penjelasannya lebih rinci di buku. Oke, ini ya tadi. Jadi yang ini tadi fx sama dengan E min X. Kemudian fungsi itu kita bisa pisahkan sehingga kita punya x i plus 1 E pangkat min X sama X kan. Atau kalau fungsi yang pertama f1x E pangkat min X sehingga xi plus 1 sama dengan E pangkat min X1 xi. Nah, sehingga kita bisa kemudian membuat nilainya. Jadi berdasarkan ini xi
Jadi kalau I sama dengan 0, XI-nya 0. True error-nya 100%. Kemudian I sama dengan 1, XI-nya 1. Approximate error-nya tadi dengan rumus yang di sini tadi ya. Sini kita bisa dapat nilai EA-nya sehingga kita dapat 171,8 dan seterusnya sampai iterasi yang ke-10 kita dapat EA-nya, approximate error-nya 1,1%, sementara true error-nya 0,399%. Kemudian misalnya kita tentukan EA-nya berapa dengan ES-nya. ES-nya misalnya batasnya standar error-nya misalnya di bawah 1,5%. Berarti ketika EA-nya kita dapat 1,1%, maka nilai akarnya adalah ini, 0,564879. Tergantung standar yang kita gunakan dalam menentukan EA. Oke, itu yang pertama, atau cara yang pertama tadi, fungsinya kita pisahkan. Kemudian cara yang kedua adalah kita pisahkan menjadi Y1 dan Y2. Kemudian kita gambar, dan perpotongan ini merupakan akar dari fx sama dengan 0. Ya, seperti ini, maka kita dapat Y1-nya sama dengan X, Y2 sama dengan min X. Maka kita bisa mendapatkan nilai X seperti ini. X sama dengan 0, Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 1, dan seterusnya. Kemudian ketika poin-poin ini kita gambar, seperti gambar titik 6, titik 2, maka kita dapat titiknya, titik perpotongannya dia merupakan nilai akarnya. Sehingga nilai X sama dengan 0,57. Di sini kan perpotongannya sekitar sini nih, nilai Y-nya sama. Ketika X-nya sama, Y-nya sama, maka dia perpotongan. Maka dia nilai perpotongan ini merupakan akar-akar dari persamaan yang sebelumnya. Oke. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama, simple fixed point iteration. Yang pertama kita pisahkan, sehingga kita dapat dua persamaan Y1 sama Y2. Kemudian yang kedua adalah kita isolasi X-nya di sini. X sama dengan GX, isolasi X-nya, sehingga nilainya X sama dengan E pangkat min X. Ya. Dengan Fx sama dengan 0, maka X sama dengan E pangkat min X. Kemudian kita masukkan XI dan seterusnya, XI-nya sama dengan 0, XI-nya 0, X1 dan seterusnya, sehingga kita bisa mendapatkan true error-nya. Oke, sampai nilai true error-nya misalnya di bawah standar error yang kita inginkan, maka dia merupakan nilai dari akar-akarnya. Oke, ini misalnya yang kita lakukan tadi, kita tebak pertama X0-nya sama dengan 0 di sini ya. X0-nya sama dengan 0, kemudian X1-nya sama dengan 1, jadi XI-nya sama dengan 0, kemudian I sama dengan 1, XI-nya sama dengan 1, maka dia ada di sini, di titik ini. Kemudian XI-nya sama dengan yang berikutnya, pas iterasi kedua, X-nya 0,3676, dia ada di sini. 0,676, iterasi ketiga dia ada di sini, dan seterusnya nanti sampai akhirnya kita bisa mendapatkan nilai akarnya, dia ada di titik ini. Oke. Nah, nilai konvergensi dari beberapa iterasi kita bisa tentukan dengan menggunakan derivasi dari GX. Ketika nilai derivasi dari GX-nya itu kurang dari 1, maka dia divergen. Misalnya ini maka dia konvergen. 0 kurang dari sama dengan GX, G aksennya atau akar dari GX-nya kurang dari 0, nilainya 0 sampai 1, maka dia konvergen. Min 1 sampai 0 dia konvergen. Kalau lebih besar dari 1 atau kurang dari min 1, maka dia divergen. Misalnya seperti ini, untuk kasus A dan B, dia konvergen. Kemudian untuk yang ini A dan B, dia nilainya konvergen.
Sementara C dan D, dia itu divergen. A dan C disebut dengan monoton pattern. Monoton pattern artinya ya ini ya, monoton itu artinya misalnya ke satu sisi aja nih, X0, X1, X2. Ini kalau misalnya C juga sama kan monoton. X0, X1, X2 divergen, dia nggak akan ketemu akarnya. Kalau ini akan ketemu. Sementara untuk yang B dan D, dia spiral pattern karena dia akan X0, X1, X2, terusnya. Dia plus minus ke kanan ke kiri, maka disebut dengan spiral. Oke. Oke, ini adalah algoritma fixed point iterasi di pseudocode. Oke, misalnya fungsinya adalah fixpt x0, es, emax, iter, ea. Es adalah standard errornya, ea adalah approximate errornya. Pertama kali xr sama dengan x0, maka iterasi sama dengan 0, maka do. xr alt sama dengan xr, jadi yang ini xr alt sama dengan xr sama dengan fungsi dari g xr alt. Kemudian kita iterasi, jika xr tidak sama dengan 0, maka cari ini approximate errornya. Dan selesaikan if-nya ketika EA kurang dari ES. Atau iterasi lebih besar daripada Emax. Maka VIXP T sama dengan XR. Maka ini adalah metode atau pseudocode yang digunakan untuk mendapatkan nilai di fixed point iteration. Oke, kemudian di open method yang kedua ada metode disebut dengan Newton-Raphson. Jadi Newton-Raphson itu berdasarkan tangan line dari kurva fx dengan beberapa tebakan x. Sehingga tangan line itu adalah dia akan merupakan titik yang dia akan berpotongan dengan sumbu x. Nah, biasanya titik itu digunakan untuk mendapatkan atau menentukan nilai errornya. Misalnya ada kurva yang garis warna biru ini, kurva warna biru, maka kita cari tangannya. Yang pertama kita tebak misalnya dia xi, maka derivatifnya kan adalah tangannya ya, seperti ini. Maka nilai yang kedua xi plus 1 dia adalah perpotongan antara tangan lainnya dengan sumbu x. Kemudian kita bisa ukur nilainya, jaraknya xi min xi plus 1. Kemudian fxi min 0. Sehingga f aksen kita bisa mendapatkan persamaan ini, f aksen xi sama dengan fxi min 0 dibagi xi min xi plus 1. Atau xi plus 1 itu sama dengan xi min fxi per f aksen x1. Sehingga kalau kita bisa mendapatkan atau bisa menentukan nilai derivasi dari fxi, maka kita bisa menentukan fxi plus 1. Oke. Jadi ini persamaannya, misalnya ini ada contoh di example 3.8. Gunakan metode Newton-Raphson untuk mengestimasi akar dari fx sama dengan e min x, e pangkat min x min x. Dengan x0 yang pertama adalah x0 sama dengan 0. Maka kita turunkan persamaannya. F aksen x sama dengan min e pangkat min x min 1. Sehingga kita bisa mensubstitusi persamaan ini menjadi persamaan yang atas tadi ya. Ini di Newton-Raphson. xi plus 1 sama dengan xi min fxi per f aksen x1. Nah, kita masukkan fxi-nya adalah e pangkat min xi dibagi turunannya min e pangkat min xi min 1. Pertama kita mulai dengan x0-nya sama dengan 0, maka i sama dengan 0, kita dapat xi-nya sama dengan 0,
Tadi kan XI pertama kali 0 ya, maka persentase R-nya 100. Kemudian I-nya sama dengan 1. Maka kita iterasi yang pertama kita masukkan. Berarti kita masukkan ke persamaan ini. XI-nya sama dengan 0. E pangkat min XI berarti E pangkat 0 min 0 dibagi min E pangkat 0 dikurangi 1. Ya kan? Karena tadi XI-nya kan 0 ya. Jadi E pangkat min 0 min 0 dibagi min E pangkat 0 min 1. Sehingga kita dapat nilai XI-nya atau XI plus 1-nya di sini nilainya adalah 0,5. Ini kan min 1 ya. Ini kan min E pangkat min 0 kan min 1 ya. Jadi min 1 min 2. Yang atas E pangkat min 0 adalah 1. Jadi min 1 dibagi min 1 dibagi min 2 berapa? Setengah. XI-nya tadi 0. Jadi dapatnya adalah 0,5 XI-nya. Ya, min 1 per min 2 ya. Betul kan? 1 per min 2 itu kan min 0,5. Depannya ada min. Jadi 0,5. Maka kita cari true error-nya tadi berdasarkan XI plus 1 min XI per XI kali 100% dapat ET-nya adalah 11,8. Dan seterusnya. I pangkat 2, 3, 4, dan seterusnya. Sebenarnya kita dapat ET-nya kita hitung sehingga ketika ET-nya kurang dari ES-nya misalnya, maka itu merupakan akarnya. Seperti ini, maka determination criteria atau error estimate-nya kita bisa turunkan sebenarnya dari Newton-Raphson, kemudian derivation error analysis Anda bisa ikuti di box 6.2 sehingga kita bisa dapatkan persamaannya ETI plus 1 sama dengan min F double aksen XR dibagi 2 F aksen XR dikali ET kuadrat min E, 1. Dia disebut dengan quadratic convergence. Jadi kita lihat misalnya ini persamaannya persamaan errornya kan seperti ini. Maka misalnya kita gunakan untuk soal yang tadi fx sama dengan E pangkat min x. Turunan pertamanya adalah min E pangkat min x min 1. Sehingga kita coba evaluasi. Saat XR-nya sama dengan 0,5671 seperti yang tadi didapatnya. 0,567143,290 di iterasi yang keempat. Oh, bukan. Di iterasi yang 29, iterasi yang berapa? Iya, di iterasi yang keempat, betul. Di iterasi yang keempat XR-nya adalah ini. Maka kita masukkan F aksen dari XR-nya dapatnya adalah min 1,56714329. Kemudian iterasi yang kedua adalah E pangkat min X. Kemudian kita masukkan juga F double aksen dari 0,56714329 dapatnya adalah 0,56714329. Sehingga kita bisa masukkan ke persamaan ini tadi. Persentase errornya kita dapat nilainya adalah min F double aksen XR dibagi 2 F aksen XR dikali ET kuadrat, 1. Sehingga nilainya ET, I plus 1 sama dengan 0,18095 ET kuadrat, 1. Maka tadi dari example 6.2 inisial error-nya tadi adalah 0,56714329 di tabel 6.32. 6.3 ya. Nah, maka kita bisa example 6.3
di atasnya ya. Ini tadi ya. Oke, maka kita bisa masukkan nilainya, kita kalikan antara XR-nya ini dengan ininya 0,18095 sehingga kita dapat ET1-nya 0,0582. Kemudian ya ini dekat dengan true error-nya 0,067. 0,067. Dan seterusnya, kita bisa mendapatkan nilainya berdasarkan dengan persamaan yang kita dapatkan di sini. Oke, di turunan ini ya. Oke. Nah, kemudian ada ternyata fungsi tadi saya katakan fungsi open methods ini itu biasanya kalau misalnya kita menentukan titiknya tidak tepat, biasanya dia ada fungsi yang divergen atau mungkin dia slowly convergen. Misalnya seperti ini, tentukan akar positif dari fx sama dengan x pangkat 10 min 1 menggunakan Newton-Raphson. Initial guess-nya adalah x sama dengan 0,5. Maka pertama kali kita masukkan ke persamaan Newton-Raphson, xi plus 1 sama dengan xi min fxi dibagi xi plus 1 kan. Anda kita bisa lihat, kita masukkan ke persamaan Newton-Raphson yang ini, xi min fxi dibagi akar dibagi turunan dari fxi. Yang kita masukkan ke persamaan ini. Nah, lalu kita gunakan iterasi yang pertama 0 di x0 sama 0,5. Iterasi yang pertama 51,65. Iterasi yang kedua 46,485. Iterasi ketiga 45 sampai tidak hingga x-nya sama dengan 1. Maka sampai nilai yang sangat besar iterasinya baru dia mendapatkan akar yang tepat, yaitu sama dengan 1, tapi dengan kecepatan yang sangat rendah. Nah, oleh karena itu nanti kita bisa menggunakan metode yang lain untuk mempercepat mendapatkan akar-akar dibandingkan dengan Newton-Raphson. Oke, misalnya seperti ini di gambar 6.6 kita juga bisa lihat di sini. Ini adalah ketika kita menggunakan Newton-Raphson, misalnya kita dapat x0-nya pertamanya di sini, kemudian dengan metode tadi tangen kita dapat x1-nya di sini, x2-nya di sini, dan semakin jauh, semakin lama mendapatkan nilai akarnya. Atau juga di kasus yang kedua, kasus yang ketiga, dan kasus yang keempat. Jadi beberapa fungsi dia menunjukkan konvergensi yang rendah atau yang tidak baik. Oke, ini yang tadi kita turunkan ya. Jadi error yang digunakan dia merupakan, kita bisa memprediksi dari error-error yang sebelumnya. Nah, ada beberapa masalah yang ada di Newton-Raphson seperti yang tadi slow convergen, maka biasanya kita bisa gunakan metode yang kedua disebut dengan metode secant. Jadi dalam metode secant kita menggunakan persamaan dengan menggunakan dengan menggunakan turunan terbatas, sehingga turunan f aksen xi itu sama dengan f xi min 1 min f xi dibagi xi min 1 min xi. Sehingga ketika kita substitusi dengan turunan dari Newton-Raphson, kita bisa mendapatkan xi plus 1 sama dengan xi min fxi kali xi min 1 min xi dibagi fxi min 1 min fxi. Sehingga di sini kita membutuhkan dua inisial atau dua tebakan untuk mengestimasi x. Tetapi kita tidak membutuhkan ekspresi analitik atau analisis. Jadi kita tidak membutuhkan tadi turunan. Kita tidak harus menurunkan seperti di Newton-Raphson tadi harus menurunkan satu persamaan untuk mendapatkan akar-akarnya. Oke, kita lihat
contohnya yang di buku untuk metode seconds. Seperti ini. Misalnya ini XI-nya ya, XI-nya, kemudian dia jadi, ini adalah kurvanya, titik ini, kemudian kita dengan menggunakan, ini XI min 1-nya ada di sini, sehingga kita mendapatkan tebakan yang pertama, tangensialnya, sehingga akar-akarnya di sini. Dengan menggunakan dua tebakan seperti ini, maka biasanya kita akan mendapatkan komputasi time yang jauh lebih sedikit atau jauh lebih cepat dibandingkan dengan Newton-Raphson. Nah, misalnya contoh kita gunakan metode second untuk mengestimasi akar dari fx sama dengan e min x dikurangi x. Pertama kali dengan estimasi awal x min 1, jadi xi min 1 ya tadi sama dengan 0 dan x0-nya sama dengan 1. Jadi kita ingat bahwa akar-akar yang benar adalah menggunakan Newton-Raphson tadi kan 0,56714329. Maka dengan iterasi yang pertama, xi min 1-nya sama dengan 0, maka f x min 1-nya kita masukkan ke persamaan ini ya, e pangkat 0 min 0, e pangkat 0 1 ya, min 0, jadi fx min 1-nya sama dengan 1. Kemudian x0-nya sama dengan 1. Kita masukkan e pangkat min 1 dikurangi 1. Dapatnya fx0-nya sama dengan min 0,63212. Sehingga dengan menggunakan metode second untuk memprediksi x1-nya sama dengan tadi. Kita lihat ke persamaan ini. xi plus 1-nya atau x1-nya sama dengan xi min persamaan yang belakang ini ya. fxi kali xi min 1 min xi dibagi fxi min 1 dikurangi fxi. Jadi kita masukkan ke persamaan ini. 1 dikurangi fxi min 1 dikurangi fxi sehingga min 0,63212 dikali x 0 x min 1 dikurangi x0 1 dibagi 1 min fx0-nya min 0,63212 dapatnya adalah 0,61270 dengan true error-nya adalah 8%. Kemudian kita lihat iterasi yang kedua, x0-nya sekarang adalah 1 dan x1-nya tadi ini adalah 0,6127 sehingga fx0-nya sama dengan min 0,63212, fx1-nya sama dengan min 0,07081. Kita cari x2-nya kita dapat 0,56384 dengan true error-nya 0,58% dan seterusnya sampai x3 kita dapat 0,56717, true error-nya adalah 0,0048%. Maka dari sini dengan sampai 3 iterasi kita bisa mendapatkan nilai akar dari persamaan tersebut. Oke. Nah, kemudian selain metode second yang kita bahas yang sebelumnya ini, maka ada juga kita menggunakan modifikasi dari metode second. Jadi kita menggunakan fraksional perturbasi untuk mengestimasi f aksen x. Sehingga persamaan f aksen x1, xi sama dengan fxi plus apa ini? Do xi min f dalam kurung xi plus do xi dibagi do xi. Sehingga xi plus 1 menjadi ini. Ini sebenarnya mirip dengan persamaan modifikasi dari second tadi, cuma kita menambahkan do di sini, nilai do. Yang do ini harus kita estimasi. Mungkin kita bisa melihat di buku ini ya, oke. Di sini kita bisa lihat digunakan metode modifikasi untuk mengestimasi akar-akar dari fx sama e pangkat min x dibagi x. Kita gunakan nilai do-nya adalah 0,01 dengan x0-nya sama dengan 1. Maka kita cari iterasi yang pertama, x0-nya sama dengan 1, maka fx0-nya sama dengan min 0,63212. Kemudian x0 ditambah do x0 sama dengan 1,01, kan 1 ditambah 0,01 ya. Maka fx0 plus do x0 sama dengan min 0,64578.
Sehingga X1-nya masukkan ke persamaan yang atas ini, ke sini ya, XI plus 1-nya sama dengan XI min do XI F kali X FXI, kita dapat ini. Do XI-nya adalah 0,01, FXI-nya adalah min 0,63212 dibagi F dari XI plus do XI-nya adalah min 0,64578 dikurangi FXI-nya min 0,63212, kita dapat 0,5376262, true error-nya 5,3%. Kemudian iterasi yang kedua, kita sudah mendapatkan nilai true error-nya 0,0236% dan iterasi yang ketiga kita dapat true error-nya adalah 2,365 kali 10 pangkat 5%. Sudah sangat dekat. Jadi dengan iterasi yang ketiga kita sudah hampir mendapatkan nilai akar-akar yang sama seperti yang metode yang sebelumnya. Oke, kemudian yang berikutnya ada juga metode hybrid. Ya, dia mengkombinasikan beberapa metode untuk mendapatkan akar-akar yang cepat dengan menggunakan dengan kehandalan dari bracketing, kemudian kecepatan dengan open methods. Maka kita bisa menggabungkan dibangun oleh Richard Brand tahun 1973. Oke, kalau kita lihat di 6.2 juga sama ya, untuk Brand method dia menggabungkan antara dua metode tadi, open method sama itu. Oke, nah untuk di Brand method maka bracketing tekniknya biasanya digunakan bisectional method, yang itu merupakan dua metode open method, yaitu second method yang kita bahas barusan, inverse quadratic interpolation. Jadi apa itu inverse quadratic interpolation? Sebenarnya inverse quadratic interpolation itu mirip dengan second method. Kalau second method kita pakai straight line tadi ya, tangen line untuk mendapatkan nilai XI plus 1-nya dari XI yang kita punya. Kemudian biasanya kita pakai dua tebakan di awal sehingga kita bisa mendapatkan nilai akar berikutnya. Nah, kalau inverse quadratic interpolation kita menggunakan kurva parabola dari fungsi X. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan 3 titik biasanya. Nah, intersection dari parabola dengan X-aksisnya itu adalah akar-akarnya. Tetapi ada kemungkinan bahwa parabola itu juga tidak berpotongan dengan X-aksis. Nah, biasanya inverse quadratic interpolation itu biasanya sangat agak lumayan sulit untuk mendapatkan poin dengan menggunakan pendapatan ini, parabola ini. Nah, sehingga misalnya kita lihat perbandingannya. Untuk yang A ini second method, ya, kita menentukan 2 titik tadi, 2 titik, kemudian kita lihat tangennya, maka kita bisa mendapatkan titik perpotongan antara titik ini adalah akar-akar yang kita cari. Kemudian kita bandingkan true error-nya untuk mendapatkan nilai titik yang ini. Nah, kalau di parabola kita membutuhkan tiga pendekatan, 3 titik ini untuk mendapatkan kurva parabola sehingga kita dapat nilai akarnya. Yang kalau di sini biasanya karena kebetulan di sini kurvanya cocok dengan inverse quadratic parabola, jadi nilai akarnya dia dekat dengan nilai akar yang sebenarnya. Nah, misalnya ini fungsi yang ini fungsi yang warna biru, y sama dengan fx, kemudian kita cari pendekatan parabola, ada 3 titik, ini. Kemudian perpotongan dengan sumbu x-nya dia adalah akar-akarnya. Padahal di sini fungsinya tidak berpotongan dengan akar. Jadi ada beberapa tergantung mana yang paling cocok untuk mendapatkan nilai akar dari suatu persamaan. Kita bisa menggunakan Newton-Raphson, kita bisa menggunakan secant, bahkan kita bisa menggunakan parabolik ini kemudian kita bisa mendapatkan nilai akar-akarnya dengan mana yang lebih cepat atau mana yang lebih kecil kemungkinan errornya. Oke.
6.11. Oke, ini ada contoh untuk menggunakan inverse quadratic method, inverse quadratic interpolasi. Tadi ini persamaannya ini ya, ini persamaannya xi plus 1-nya adalah ini. Sehingga ini ada contoh di titik 6.9 di gambar 6.11 nilai xy-nya adalah 1,2, 2,1 sama 4,5. Kemudian di sini kita gunakan persamaan tadi untuk mendapatkan nilai akar-akarnya. Jadi kita pertama kali kita bisa menggunakan 3 titik tadi, kemudian kita tentukan fx-nya. Tadi di sini kan fx sama dengan ini ya, fx sama dengan ini y min y1, y min 1 dan seterusnya. Kemudian kita bisa dapetin persamaannya. Sehingga dengan memasukkan tiga titik tadi 1,2, 2,1 sama 4,5, kita dapat nilai fx-nya sama dengan x kuadrat min 4x plus 5. Nah, persamaan ini digunakan untuk membuat parabola y sama dengan fx. Jadi persamaan ini tadi kita gunakan untuk membuat kurva parabola y sama dengan fx. Kemudian kita tentukan akar-akarnya x sama dengan ini 2 plus minus i. Kemudian dari persamaan tadi kita masukkan lagi ke persamaan yang baru sehingga kita mendapatkan nilai persamaannya GY sama dengan 0,5 X kuadrat min 2,5X plus 4. Maka kita menggunakan persamaan yang terakhir, XI plus 1, sehingga kita dapatin nilai akar-akarnya sama dengan 4. Nah, ini adalah contoh menggunakan inverse quadratic interpolasi. Nah, tadi Brand method adalah menggabungkan. Kalau kita lihat di sini, di pseudocode ini, kita gabungkan ada second method. Kemudian jika gagal second methodnya, kita gunakan inverse interpolasi. Kemudian kita juga gunakan bisection di sini. Oke, jadi saya mungkin tidak akan bahas terlalu banyak di Brand methods. Oke, ini yang tadi Brand methods. Ya, kemudian ada di MATLAB kita bisa menggunakan fungsi F0. Jadi fungsi F0 itu provides the best quality of our both bracketing methods sama open methods. Jadi kita bisa menggunakan fungsi F0. Untuk menentukan akar-akar bisa menggunakan bracketing methods maupun menggunakan open methods. Misalnya pertama kali kita menggunakan initial guess-nya x sama dengan F0, fungsinya apa, x0. x0 adalah tebakan kita pertama, initial guess-nya. Kemudian x, fx sama dengan f0 kali fungsinya apa, x0. Fungsinya adalah fungsi yang menghandle fungsi yang akan dievaluasi. X0 adalah initial guess-nya, x adalah lokasi root-nya, lokasi akar-akarnya, fx adalah fungsi evaluasi akar-akarnya. Atau kita juga bisa menggunakan initial bracket. Guess-nya ada dua, misalnya x0 sama x1. X sama f0, function dari x0, x1. X, fx-nya sama dengan f0 dalam kurung function, dalam kurung x0, x1. Oke, ini contohnya menggunakan F0 example. Contoh F0. Oke. X, fx sama F0, misalnya yang ingin kita cari fungsinya adalah x pangkat 10 min 1, initial guess-nya adalah x 0,5. Sehingga kita bisa F0, kita ingin mendapatkan x-nya, fungsinya adalah x pangkat 10 min 1, 0,5 adalah tebakan kita, option. Nah, option itu untuk mendisplay setiap iterasi dari proses mendapatkan akar-akar kita. Jadi option itu optim set, display, iter. Jadi akan display nilainya berapa, iterasi yang keberapa. Maka MATLAB akan mereport x-nya sama dengan 1, fx-nya sama dengan 0 setelah 35 fungsi. Anda bisa coba di
coba di MATLAB untuk mendapatkan fungsi dari F0. Oke, ini option ini tadi untuk melihat parameter apa yang ingin kita display, ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita juga di MATLAB juga menggunakan Rhodes untuk menentukan akar-akar dari polinomial. Misalnya X sama dengan Rhodes dari C. X adalah kolom vektor vektor dalam bentuk kolom yang dia mengandung nilai-nilai akar. Sementara X adalah row vektor yang dia mengandung koefisien-koefisien polinomial. Misalnya seperti ini, fx sama dengan x pangkat 5 min 3,5 x 4 pangkat 4 ditambah 2,75 x pangkat 3 ditambah 2,7125 x kuadrat min 3,875 x ditambah 1,25. Maka bagaimana cara menentukan akar-akarnya? Dengan menggunakan MATLAB, X sama Rhodes dari ini koefisiennya tadi. Teruskan koefisiennya. C. 1, ini min 3,5, 2,75, 2,125, min 3,875, kemudian 1,25, maka nanti kita bisa mendapatkan berapa nilai X-nya yang merupakan akar-akarnya. Atau kita juga bisa menggunakan poli yang digunakan untuk menentukan akar-akar dari koefisien polinomial. Misalnya B itu sama dengan poli dari 0,5 min 1. Tentukan fx di mana fx sama dengan 0 untuk x sama dengan 0,5 dan x sama dengan min 1. Jadi akar-akarnya diketahui. Misalnya akar-akarnya di sini 0,5 sama 1 sama min 1. Tentukan fungsi polinomialnya. Maka kita bisa menggunakan ini, poli. B itu merupakan fungsinya. Jadi kita masukkan persamaan itu, kita dapat B sama dengan dalam kurung 1, 0,5 min 0,5. Sehingga fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat plus 0,5x min 0,5. Atau kita juga bisa menggunakan polyval untuk menentukan lebih dari satu atau banyak titik misalnya. Oke, itu adalah beberapa cara di MATLAB, baik itu menentukan akar maupun menentukan fungsi dari akar-akar yang diketahui. Dan beberapa metode di Open Method yang digunakan untuk menentukan akar-akar. Kita sudah membahas tentang ada Newton-Raphson, kemudian secant, modifikasi dari secant, kemudian sedikit mengenai interpolasi tadi ya, dengan menggunakan kurva parabola. Kemudian metode hybrid, penggabungan antara open methods dengan bracketing method di Brand Methods. Mungkin ini untuk materi kita pada hari ini. Selamat belajar, sampai bertemu di pelajaran yang berikutnya.